Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Forecasting Love and Weather. Drama ini mengisahkan tentang seorang pegawai perkantoran administrasi meteorologi Korea yang menceritakan kehidupan percintaan di antara mereka. Kisah cinta para karyawannya pun sangat tidak terduga melebihi cuaca di kota Seoul. Park Min Young di sini berperan sebagai Jin Ha Kyung yang merupakan seorang karyawan peramal cuaca yang memiliki sifat yang sangat terorganisir. Ia sangat berhati-hati dalam menjalani pekerjaannya dan bahkan tidak lepas dari buku setiap kali hendak memastikan sesuatu. Nah, di sisi lain, Jin Ha Kyung adalah seorang karyawan yang tidak mau jika kehidupan privasinya diketahui orang. Ia pun selalu berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan antara kehidupan pribadi dan profesional. Sementara itu, Song Kang akan berperan sebagai Lee Si-woo yang merupakan karyawan yang sangat bersemangat dengan IQ 150 yang hanya peduli dengan isu-isu tentang cuaca. Lee Si-woo ini berjiwa bebas, namun terkadang ia juga canggung kepada orang-orang baru yang ditemuinya. Nah, kecerdasan Lee Si-woo membuatnya mengantongi segudang ide yang out of the box dan selalu bertekad untuk mencapainya. Nah, suatu hari Lee Si-woo dengan Ha Ji Kyung ini terlibat dalam satu perasaan, namun si Park Min Young atau si Jin Ha Kyung ini dia itu sama sekali tidak menggubris perasaannya sendiri karena dia itu masih ada trauma dengan masa lalunya, sehingga dia itu tidak terlalu memikirkan perasaan si Lee Si-woo itu, teman-teman. Nah, si Jin Ha Kyung ini juga tidak mau terus-terusan melihat Lee Si-woo karena takut perasaannya itu goyah. Makanya dia tuh suatu hari memberitakan kepada Lee Si-woo untuk pergi ke Pulau Jeju dan melakukan tugas di sana. Nah, awalnya Lee Si-woo ini masih bertanya-tanya, teman-teman, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeju. Nah, sesampainya di Pulau Jeju terjadi suatu cuaca yang sangat ekstrim gitu. Nah, terus si Lee Si-woo ini mengalami suatu kecelakaan di mana dia itu akan membuat sebuah balon udara, namun tiba-tiba balon udaranya ini pecah dan mengenai kedua bola matanya, sampai akhirnya si Lee Si-woo ini tidak bisa untuk membuka matanya gitu, teman-teman. Nah, si Jin Ha Kyung ini benar-benar khawatir dan dia langsung menghubungi orang-orang yang ada di Pulau Jeju. Terus dia mengetahui bahwa ada mantannya Lee Si-woo yang sedang ada di sana gitu, teman-teman. Nah, si mantannya Lee Si-woo ini sedang ada konflik dengan keluarganya. Jadi dia itu sudah memiliki suami, namun dia memiliki konflik dengan suaminya yang mendorong dirinya untuk pergi berlibur ke Pulau Jeju. Nah, tanpa disengaja di sana dia bertemu dengan Lee Si-woo, dan karena Lee Si-woo dalam keadaan yang cukup membahayakan, akhirnya dia yang pergi mengurus semuanya di rumah sakit di Pulau Jeju gitu, teman-teman. Nah, tidak lama kemudian akhirnya si Jin Ha Kyung ini pun menyusul si Lee Si-woo ke Pulau Jeju, dan di sana dia langsung sangat prihatin melihat keadaan yang terjadi pada Lee Si-woo. Nah, selain itu Lee Si-woo ini juga sedang menjalani hubungan yang tidak begitu akur dengan ayahnya. Jadi si ayahnya ini hanya berpura-pura khawatir kepada Lee Si-woo, padahal kenyataannya, realitanya si ayahnya ini hanya mengejar kompensasi agar si Lee Si-woo ini bisa mendapatkan kompensasi yang sangat besar dari perusahaan atas kecelakaan yang terjadi kepada dirinya. Nah, karena si Lee Si-woo ini sudah tahu terhadap akal-akalan ayahnya, dia itu sangat marah ketika tahu ayahnya juga ikut pergi ke Pulau Jeju untuk melihat dirinya gitu, teman-teman. Akhirnya dia pun mengusir si ayahnya, dan si Lee Si-woo ini dengan Jin Ha Kyung pun mulai menjalani
hubungan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.